Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman rabbal 'alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini untuk bisa bersama-sama mentadabburi Al-Qur'an, memahami apa yang ada di dalam kitab kita Al-Quranul Karim pada program tafsir juz 30 yang dilaksanakan setiap hari Jumat habis asar waktu Makkah atau habis Isya waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada surat Al-Lail. Surat Al-Lail adalah surat yang ke-92 maaf videonya matikan. Surat yang ke-92 yang berarti malam. Al-Lail, malam. Yang mana surat ini terdiri dari 21 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Itu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Sebelum kita masuk ke tafsir ringkas daripada surat Al-Lail ini, kita baca dulu surat Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Demi siang apabila terang benderang. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى.
demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu memang beraneka macam. Fa'amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, yaitu kebahagiaan. Kebalikannya, wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya itu tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Fa'anzartukum naran talazza. Maka aku peringatkan kalian dengan neraka yang talazza, yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya, dari neraka, al-atqa, yaitu orang-orang yang bertakwa. Wa ma li ahadin indahu min ni'mati tujza, dan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Tapi dia memberikan itu semata-mata karena ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wala saufa yarda. Dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Lail adalah golongan surat Makkiyah seperti saya sebutkan tadi, yang terdiri dari 21 ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq di dalam menginfakkan hartanya. Yang nanti akan disebutkan di asbabun nuzul daripada surat ini. Sebentar. Isi surat ini berkenaan dengan orang-orang yang berinfak dan berbicara juga tentang orang-orang yang bakhil. Dan surat-surat Makkiyah secara umum yang terdapat dalam juz Amma itu dibuka dengan sumpah. Sumpah yang mengartikan penekanan terhadap apa yang akan dibicarakan nanti. Yang mana orang-orang musyrik Arab itu mengingkari hari kebangkitan dan juga mengingkari Rasulullah SAW sebagai nabi. Maka dibutuhkan di sini sumpah, penguat sebagai penekanan terhadap informasi yang akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu uslub daripada uslub Arab. Uslub dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab pada zaman dahulu, mereka mengawali dengan sumpah. Dan uslub itu tetap bertahan dan digunakan oleh Al-Quran. Dan
sumpah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini atau surat-surat yang lain, bebas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan makhluknya ataupun dengan apa saja yang dikehendaki. Tetapi untuk manusia, untuk makhluk tidak diperkenankan bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa yang bersumpah dengan tidak menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dan di ayat ini, di ayat yang pertama Allah sebutkan wal-laili idza yaghsha. Kemudian melanjutkan ayat kedua wan-nahari idza tajalla. Allah bersumpah demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan-nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Dalam kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua hal yang saling berlawanan, yaitu dengan siang dan dengan malam. Allah bersumpah dengan malam karena malam hari merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang besar bagi hamba-hambanya. Yang mana pada malam hari orang-orang itu beristirahat dengan tenang di rumahnya masing-masing. Setelah seharian bekerja, mencari nafkah, bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, di Allah Subhanahu wa taala beri kenikmatan yaitu waktu malam. Seperti misalnya kita baca di surat An-Naba ayat 10, wa ja'alna al-laila libasa. Kami menjadikan malam itu sebagai pakaian tempat kita beristirahat. Seorang hamba yang beriman akan menyisihkan waktunya di malam hari untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkhilafat, beribadah kepadanya, terutama pada waktu sahur. Bukankah kita pernah membaca surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18 tentang ciri-ciri orang yang bertakwa itu, innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga, wa uyun, dan mata air. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka itu sebelumnya di dunia adalah orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Sifat apa yang mereka punyai? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan siang. Wan nahari idza tajalla. Allah bersumpah dengan siang yang menjadi waktu bagi manusia untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk kehidupan mereka di dunia ini, untuk menjadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan bagi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan wa ma khalaqal dzakara wal untha. Pada ayat yang ketiga, Allah bersumpah demi penciptaan laki-laki dan wal untha, dan perempuan. Terkait ayat ini ada dua pendapat dari para ulama mengenai lafaz makna dari ma. Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Ma itu apakah masdariyah atau ma mausuliyah? Ini pembahasan tentang lughah, tentang bahasa. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya ma di situ itulah ma mausulah. Artinya walladzi khalaqal dzakara wal untha. Sehingga artinya menjadi dan demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Seolah-olah ketika ma bermakna mausulah itu seperti seolah-olah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zatnya sendiri. Karena Allah lah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya ma di situ itu adalah ma bernama ma masdariyah. Artinya ayat ini bermakna wa khalqillahi lidzakari wal untha. Sehingga menjadi dan demi penciptaan Allah terhadap laki-laki dan perempuan. Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih kuat, yang dikuatkan oleh qiraah dari Abu Darda dan Ibnu Mas'ud yang pernah dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wan dzakar wal untha. Itu laki-laki dan perempuan. Meskipun ayat ini telah dimansuh, ya, telah dinasakh dan dari Al-Quran ketika Nabi menyetorkan bacaannya terakhir kepada Jibril sebelum meninggal Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bacaannya yang tetap sampai sekarang adalah wa ma khalaqat dzakara wal untha. Inilah
pendapat yang dipilih oleh mayoritas dan termaktub di dalam Mushaf Al-Utsmani yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbedaan pelaku kebaikan dan keburukan. Inna sa'yakum lasyatta pada ayat ke-6. Sungguh usahamu memang beraneka macam. Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah bersumpah dengan berbagai makhluknya untuk menekankan bahwa amalan perbuatan manusia itu memang bermacam-macam. Seperti siang dan malam, atau laki-laki dan perempuan. Amalan manusia juga terdiri dari amalan baik dan juga amalan buruk. Semua manusia tidak berada dalam satu jenis atau satu macam amalan saja. Ada yang melakukan kebaikan dan ada yang melakukan keburukan. Allah Subhanahu wa taala memberi contoh perbandingan antara orang dengan amalan baik, mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang beramal dengan amalan buruk, mereka adalah orang-orang yang pelit, yang kikir dan bakhil. Yang mana akan disebutkan pada ayat-ayat setelahnya. Dimulai dengan orang-orang yang dermawan. Fa'amma man a'ta wattaqa pada ayat kelima. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqwa dan bertakwa. Jadi pemberian merupakan salah satu amalan karena mengeluarkan atau berkorban sesuatu demi kebaikan. Para ulama mengatakan seandainya amal dan takwa berada dalam satu kalimat, maka amal bermakna mengerjakan kebaikan, sedangkan takwa bermakna meninggalkan kemaksiatan. Sementara jika takwa disebutkan sendiri tanpa disebutkan amal di sana, maka takwa berarti mengerjakan ketaatan sekaligus meninggalkan kemaksiatan. Berinfak lalu bertakwa memiliki arti meninggalkan semua kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah meninggalkan kebakhilan. Salah satu yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah kebakhilan dan menyuruh mereka untuk melakukan infak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada suatu poin yang sangat penting. Ada beberapa keadaan seseorang berinfak, tetapi pada satu waktu, di waktu yang sama dia juga melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Ada berbagai macam bentuk. Yang pertama, orang berinfak karena riya. Seorang berinfak agar dipuji dan namanya disebut oleh masyarakat. Misalnya mengeluarkan haji atau umrah misalnya, berulang-ulang. Agar dia mendapat pujian. Ini contoh infak yang maksiat. Contoh yang kedua, berinfak tapi ujub. Seorang berinfak tapi menganggap dirinya hebat dan membanggakan amalannya. Ia lupa bahwa semua harta adalah titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ketiga, orang berinfak tetapi mengungkit infaknya. Mengungkit sedekahnya yang diberikan kepada orang lain dan menyakiti penerimanya. Coba cek firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu bil man, yaitu dengan menyebut-nyebutnya, wal adha, dan menyakiti perasaan penerimanya. Dan perbuatan ini sering terjadi ketika orang berinfak pada orang miskin. Dia kemudian mengungkitnya sehingga menyakiti orang miskin tersebut. Bahkan kadang dia menyebarkannya sehingga diketahui banyak orang. Dan perbuatan ini bisa membatalkan sedekah seorang dan bentuk kemaksiatan yang ia lakukan di samping dia berinfak. Contoh yang keempat, orang mengeluarkan infak bukan pada tempat yang Allah ridhoi, seperti mengeluarkan untuk kemaksiatan dan perkara sia-sia. Contoh yang kelima, orang berinfak tetapi dia belum membayar hutang-hutangnya yang telah terjadi. Jadi ia seharusnya sebelum berinfak, dia bersedekah kepada dirinya sendiri, yaitu mengembalikan hak orang lain, daripada bersedekah untuk orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat yang ke-6, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Itu surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Terkait dengan wasaddaqa bil husna, kalimat al-husna atau yang terbaik dalam ayat ini, ada 3 pendapat daripada ahli tafsir. Yang pertama, pendapat kalangan salaf yang mengatakan bahwa al-husna maknanya adalah kalimat la ilaha illallah. Dengan demikian, maksudnya adalah membenarkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, al-husna bermakna surga. Bagaimana yang ada di firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Yunus ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ada pahala yang terbaik, yaitu surga. Dan ziyadah dan tambahan, yaitu menikmati memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tafsiran salah terhadap ayat ini adalah orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan husna, yaitu surga. Dan juga ziyadah, yaitu tambahan. Yaitu berupa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ayat ini adalah membenarkan husna adalah maknanya surga. Makna yang ketiga, al-husna bermakna bil khalafi minallah, yaitu mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang berinfak, harta yang dikeluarkan itu akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ganti yang lebih baik. Baik itu di dunia, itu disegerakan, ataupun di akhirat berupa pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 3 pendapat ini benar. Namun pendapat yang lebih tepat berdasarkan konteks yang ada adalah pendapat yang ketiga. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Karena topik pembicaraan dalam surat Al-Lail berkenaan dengan orang yang berinfak dan orang yang bakhil. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi ganti kepada orang yang berinfak sangat banyak dalam Al-Qur'an. Contohnya misalnya di Quran surat As-Saba misalnya ayat 39 Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kalian infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang ia kehendaki. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Di dalam hadis Nabi misalnya, berbeda sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibna Adam, unfiq. Wahai anak Adam, berinfaklah. Unfa'alik, maka aku berinfak, memberikan rezeki kepadamu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma. Tidak ada satu hari pun ketika pada harinya seorang hamba ada padanya itu melainkan ada 2 malaikat turun kepadanya. Fayaqulu ahaduhuma, dan berkata salah satu dari mereka, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti bagi orang yang berinfak. Fayaqulu akhar, dan berkata yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dan Allah hancurkan harta orang yang kikir. Nabi juga bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Seperti dalam hadis, ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah tidaklah mengurangi harta, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi orang yang gemar bersedekah, tetapi justru hartanya semakin bertambah. Banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itulah, orang yang bersedekah kepada orang miskin, sesungguhnya kebutuhannya terhadap si miskin itu lebih besar daripada kebutuhan si miskin terhadap dirinya. Jadi ketika menerima infak dari si kaya,
Si miskin menggunakan pemberian tersebut untuk menghilangkan lapar, untuk menutup utang, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara orang yang berinfak, si kaya, berinfak pada si miskin, dia mendapatkan banyak keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama misalnya, Allah memberikannya ganti di dunia. Sesuatu yang lebih banyak daripada yang ia sedekahkan kepada si miskin. Karena sedekah tidak akan mengurangi hartanya, bahkan justru menambahnya. Hal itu terjadi dengan syarat sedekah tentunya ya. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan tujuannya mencari pengganti dunia. Hal yang lain. Yang kedua, seorang akan mendapatkan pengganti untuknya di akhirat. Yaitu apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya. Keuntungan yang lain, Allah akan menganugerahi kepadanya kebahagiaan. Karena kaidah menyebutkan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan seseorang. Jadi ketika seorang membahagiakan si miskin dengan memberikan sebagian hartanya, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih daripada kebahagiaan si miskin itu. Bahkan mungkin kebahagiaan si miskin itu sementara. Sementara kebahagiaan orang yang berinfak itu akan lama yang ada di dalam hatinya. Pada suatu hari ada seorang sahabat yang mengeluhkan tentang kerasnya hatinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "In aradta tazyina qalbik, jika engkau ingin melembutkan hatimu, fa'ad'im al-masakin, berilah makan kepada orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim." Hadis ini menunjukkan bahwa amalan membantu orang lain akan berpengaruh pada hati. Pada sebab itu, orang yang paling bahagia adalah orang yang paling sering membantu orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ketika baru pertama kali menerima wahyu dari Jibril alaihissalam, dan bentuknya sangat dahsyat, beliau ketakutan sehingga turun dari Gua Hira menuju rumah istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Beliau berkata, aku mengkhawatirkan keburukan menimpa diriku. Kemudian apa jawaban istrinya salehah? Kalla. Sekali-kali tidak. Abshir, bergembiralah. Wallahi la yukhzika Allahu abadan. Demi Allah, sesungguhnya Allah selama-lamanya tidak akan pernah menghinakan. Wallahi innaka la tasilu rahim. Demi Allah, sungguh engkau telah menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadits. Wa tahmilul kalb. Wa taksibul ma'du. Wa taqrid dhaif. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Demi Allah, sesungguhnya engkau telah menyambung silaturahim, jujur dalam berkata, membantu orang yang tidak bisa mandiri. Engkau menolong orang miskin, memuliakan tamu, dan menolong orang-orang yang terkena musibah. Subhanallah, itulah sifat-sifat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau adalah orang yang paling bahagia. Karena apa? Karena memberikan manfaat kepada orang lain. Di sebuah hadis disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Imam Tabrani. Kemudian ayat yang ketujuh Allah lanjutkan, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, jalan menuju kebahagiaan. Jadi seorang yang berinfak dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan di dunia dan pahala di akhirat, akan dimudahkan setiap urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dialami oleh orang banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang sering membantu orang lain pasti dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat niat membantunya bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ia akan dimudahkan menuju kebaikan di dunia dan mendapatkan surga di akhirat nanti. Kemudian Allah sebutkan golongan yang kedua, golongan orang-orang yang pelit dan bakhil. Allah berfirman, wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang kikir, wastaghna, dan merasa cukup, tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang tidak membutuhkan lagi pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
mencukupkan dengan harta yang banyak yang Allah amanahkan kepada kita. Tidak menyalurkannya ke jalan kebaikan. Merasa cukup dengan kelezatan dunia dan tidak membutuhkan kenikmatan akhirat. Seseorang yang sudah merasa tidak membutuhkan pahala Allah Subhanahu wa taala, biasanya dia akan jatuh ke dalam kekikiran. Akan menjadi orang yang pelit, tidak suka membantu urusan orang lain, mementingkan hartanya sendiri, enggan mengeluarkannya karena menganggap mendapatkan harta tidak mudah. Dengan usaha. Betul dengan usaha, tapi hakikatnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lanjutkan wa kadzdzaba bil husna ayat yang ke-9, serta mendustakan pahala yang terbaik. Dia tidak meyakini adanya ganti dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Dia merasa jika mengeluarkan harta, uangnya berkurang. Orang yang bakhil adalah orang yang sangat menderita. Orang yang sangat terkekang kehidupannya. Sehingga ia seolah menjadi budak harta, selalu hidup dalam ketakutan. Dan dalam ayat-ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kiat untuk hidup bahagia, yaitu setiap kali seorang berinfak, ia semakin merasakan kebahagiaan dan ketenangan hati. Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan salah satu penyebab kebahagiaan adalah berbuat baik kepada orang lain dengan berinfak, memikirkan orang lain, mendatangkan kebahagiaan untuk orang lain. Itulah salah satu penyebab datangnya kebahagiaan. Beliau berkata, wa minal asbab, dan di antara penyebab allati tuzilul ham wal gham wal qalq, yang menghilangkan kesedihan, kegalauan, kegelisahan, al-ihsan ila khalq bil qaul wal fi'l wa anwa'ul ma'ruf, yaitu berbuat baik kepada orang dengan perkataan, perbuatan, serta berbagai macam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita jika kita selalu membahagiakan orang lain. Nabi memberikan perumpamaan orang yang bergemar sedekah seperti melebarnya baju besi yang dipakainya. Setiap kali sedekah, hatinya semakin tenang, semakin bahagia. Allah memberikan kebahagiaan dalam dirinya sebagai balasan karena ia membahagiakan orang lain. Bahkan di sebuah hadis, orang yang pelit seolah orang yang memakai baju besi yang semakin menyempit. Ketika ia bersedekah, kedua tangannya terkekang dengan baju besi itu, sehingga ia tidak dapat menggerakkannya dan mengeluarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada dia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Walamma kana al-bakhilu mahbusan 'anil ihsan." Tatkala orang bakhil itu terpenjara dari berbuat baik kepada orang lain, terhalangi dari kebaikan dan kebajikan dan balasan sesuai dengan perbuatan, maka jadilah ia orang yang sempit dadanya. Karena apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Terhalangi dari kelapangan hati, mudah marah, tidak sabaran, kerdil jiwanya, saghirun nafs, qalilul farah, jarang dia gembira, kathirul ham, sering bersedih, wal gham wal hazn, dia gelisah dan hidupnya selalu galau. Dan begitulah keadaan orang yang bakhil. Ketika akan mengeluarkan uang, ia sangat mempertimbangkan, sehingga hal itu menunjukkan dirinya sangat pelit dan ia berat untuk mengeluarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Kalaupun terpaksa sedekah, dia sedekah dengan perasaan menyesal, bersedih karena menganggap dengan bersedekah itu menjadi berkurang hartanya, dadanya sempit, jauh dari kebahagiaan. Oleh karena yang Allah sebutkan di ayat 10, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesuksaraan. Dan realita banyak kita jumpai dalam kehidupan kita. Seorang yang punya banyak harta, tetapi ia berat hati untuk berinfak dalam hal-hal kebaikan, dia akan mudah untuk mengeluarkan uang-uang dalam hal yang tidak bermanfaat, dalam hal kemaksiatan. Ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Uangnya habis untuk perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Dan semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam
Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan tafsir lain tentang ayat ini, yaitu fasanuyassiruhu lil usra, setelah fasanuyassiruhu lil yusra dan fasanuyassiruhu lil usra, beliau menyebutkan bahwasanya hal ini itu berkenaan dengan takdir. Dan mereka yang beriman akan dimudahkan jalannya menuju kebaikan, menuju surga. Sementara orang yang tidak beriman dimudahkan menuju keburukan dan menuju neraka jahanam. Suraqah bin Malik pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bayin lana dinana ka'anna khuliqna al-an. Fima al-amal yawm? Afima jaffat bihi al-aqlam wa jarat bihi al-maqadir am fima nastaqim? Wahai Rasulullah, berikan penjelasan tentang agama ini kepada kami. Seolah-olah kami diciptakan sekarang ini itu untuk apakah kita beramal hari ini, apakah pada hal-hal yang pernah telah kering dan takdir yang telah berjalan, atau untuk yang akan datang. Maka Rasulullah menjawab, bal fima jaffat bil aqlam wa jarat bil maqadir. Bahkan pada hal yang pernah telah kering darinya dan takdir yang berjalan. Kemudian Suraqah bertanya, fafimal amal, lalu untuk apa beramal? Rasulullah menjawab, i'malu fa kullun muyassarun. Beramalah kalian karena masing-masing dipermudah untuk melakukan sesuatu yang telah ditakdirkan untuknya. Jadi sesuai dengan pendapatnya Imam Ibnu Katsir, maksudnya ayat ini berkenaan dengan takdir. Segala sesuatu yang terjadi dalam ini itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bahkan setiap manusia telah dicatat tempat tinggal terakhirnya. Apakah dia nanti masuk surga atau masuk neraka? Namun jika ada yang bertanya, kalau begitu, apa gunanya beramal kalau pada akhirnya masuk surga atau masuk neraka? Jawabannya adalah, seandainya setiap manusia diberi kabar sebelumnya tentang ditakdirkannya dia ke surga atau neraka, dia pasti tidak usah beramal. Namun, kenyataannya tidak satu manusia pun yang mengetahui hal itu. Jadi seandainya ditakdirkan masuk ke neraka, dia akan dimudahkan untuk menuju neraka dengan melakukan sebab-sebabnya. Sementara itu, jika ditakdirkan masuk surga, ia akan dimudahkan juga menuju surga dengan melakukan sebab-sebabnya, sehingga ia dapat masuk ke dalam. Tapi apa? Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk beramal. Karena tujuan akhir setiap manusia sesuai dengan amalan tersebut. Seorang muslim dalam beramal dia harus husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan amalannya itu bisa membawanya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia akan terus berbuat baik. Di samping itu, manusia juga harus menyadari bahwa dirinya mendapat pilihan untuk menentukan apakah jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Karena ada dua sekte di dalam hal ini, yaitu sekte Jabariyah yang menganggap bahwa semua perbuatan manusia itu seperti bulu yang terbang oleh angin. Jadi setiap gerakannya seperti ditentukan oleh angin. Manusia tidak punya kehendak, pasrah, masuk surga atau masuk neraka. Namun setiap manusia juga sadar bahwa semua yang dilakukan itu seolah-olah di luar dari kontrolnya. Itu satu sekte yang lain, Qadariyah, yang menganggap bahwasanya di dalam perbuatan manusia itu tidak ada campur tangan Allah. Padahal seorang manusia dapat membedakan badannya yang sedang gemetar saat ia tidak dapat mengontrolnya, atau ketika berjalan misalnya saat ia mengendalikan kakinya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara dua sekte ini. Contoh yang ringan saja, maksudnya orang yang turun dari tangga dapat merasakan bahwa dirinya ingin memenjak anak tangga satu demi satu. Merasakan. Namun apabila ia jatuh dari tangga, ia tidak menyadari, tidak dapat mencegahnya. Tidak dapat mencegahnya saat itu pun. Dan kita harus menyadari dan meyakini bahwasanya kehendak dan keinginan kita pada hakikatnya ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia diberi kemampuan untuk memilih. Karena dia tidak mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika terjadi, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala.
Dan seorang tidak boleh mempertanyakan alasan. Kenapa Allah takdirkan ini? Kenapa Allah takdirkan ini? Karena Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'al. Dia tidak, itu Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi berusaha mengetahui rahasia Allah di dalam perkara takdir adalah perkara yang sia-sia. Terlalu banyak perkara-perkara di sekitar kita yang tidak mampu kita cerna oleh akal kita. Bahkan ruh yang bersama kita, menyertai kita, tidak dapat kita ketahui hakikatnya. Kita tidak dapat mengetahui mimpi kita misalnya. Kita dapat menalar malaikat, jin, makhluk gaib yang lain. Kita tidak pula mengetahui takdir yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan kepada kita. Tugas kita adalah beramal dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan kita ini, kita dimudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersemangat melakukan amalan soleh, karena setiap manusia itu dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kemudian para hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, Allah lanjutkan di ayat yang 11, wa ma yughni anhu maluhu idza tarakka. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Ada dua tafsiran mengenai binasa di sini. Ada yang mengartikan binasa dengan terjerumus ke dalam neraka. Ada yang mengartikan binasa adalah mati. Orang ini adalah orang yang disifatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1-4. Wail likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumadanna fil hutamah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia, manusia itu tidak menyadari bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Jadi dia mengira harta itu dapat mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak. Pasti ia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Jadi harta yang dia miliki tidak akan dapat mengekalkan seseorang. Bahkan harta itu tidak dapat menunda umurnya sedetik pun. Jika ajal datang, disitulah akhir kehidupannya. Harta tidak akan bermanfaat. Jadi kata ma pada ayat tersebut terbagi menjadi dua tafsiran. Pertama, sebagian menafsirkan sebagai ma nafi, untuk meniadakan, sehingga maknanya adalah tidak bermanfaat hartanya apabila dia telah binasa. Saat ditanya oleh malaikat mungkar di dalam kubur, hartanya yang ada di dunia tidak bermanfaat saat sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Harta yang di dunia tidak akan bermanfaat. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya ma di sana itu adalah ma al-istifhamiyah, yaitu untuk pertanyaan. Sehingga maknanya adalah manfaat apa yang bisa diberikan oleh hartanya apabila dia telah binasa. Jawabannya tentu saja tidak ada manfaat sama sekali. Harta yang dikumpulkannya selama di dunia akan membinasakannya di akhirat kelak. Setiap orang di akhirat kelak akan ditanya tentang dua perkara masalah harta ini. Dari mana didapatkan dan kemana ia habiskan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala an umrihi fima afna, sampai ia ditanya tentang umurnya kemana ia habiskan, wa an ilmihi fima fa'al, dan tentang ilmunya bagaimana ia mengamalkan, wa an malihi, dan tentang hartanya, min aina kasabahu, dari mana ia peroleh, wa fima anfaqahu, dan kemana ia belanjakan, wa an jismihi fima ablah, dan tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan. Jadi pertanyaan pertama sudah membuat orang binasa. Banyak yang binasa. Seorang ditanya dari mana ia dapat harta. Apakah dari harta yang haram, dari syubhat, menzalimi orang lain, menipu orang lain, korupsi. Jika pertanyaannya lulus, karena hartanya dapatkan dari halal, datang pertanyaan yang kedua. Dan tidak mudah untuk mempertanggungjawabkannya. Itu kemana ia habiskan harta itu? Apakah di jalan Allah atau untuk berfoya-foya? Dan semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah lanjutkan di ayat ke-12, inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Itulah jalan yang benar dan jalan yang salah. Allah jelaskan jawabannya. Allah mengirim para nabi dan rasul untuk menunjukkan jalan kebenaran dan menghindarkan mereka dari jalan keburukan. Allah berfirman di Quran surat Al-Balad ayat 10, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Di ayat yang lain Allah berfirman, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan juga ada yang kufur. Di Quran surat Al-Insan ayat 3. Jadi sesungguhnya petunjuknya telah jelas. Rasulullah telah menjelaskan semuanya dengan gamblang. Seorang tinggal memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memilih jalan yang baik dan meninggalkan jalan yang buruk. Wa inna lana lal akhirata wal ula, di ayat yang ke-13. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Jika manusia telah mengetahui bahwa dunia dan akhirat itu milik Allah dan Allah yang mengatur keduanya, lalu kepada siapa dia harus menyembah? Lalu kepada siapa dia harus beribadah? Kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengkhususkan dirinya dalam kehidupan ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Dia harus gunakan segala fasilitas yang Allah titipkan kepada dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fa'anzartukum naran talazza. Maka aku peringatkan kau dengan neraka yang menyala-nyala. Ayat 14. Allah memperingatkan kita tentang neraka yang menyala terhadap orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang tidak beriman dengan hari akhir, orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, nar talazza, yaitu neraka yang menyala-nyala yang akan membakar mereka dengan harta mereka yang ia bakhil dengannya, yang ia pelit dengannya. Dan itu pasti terjadi pada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak beri taufik untuk melakukan hal-hal yang Allah ridhai. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada poin yang penting tentang azab neraka yang paling ringan. Dalam hadis yang disebutkan oleh Nu'man bin Bashir, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anzartukumun nar, anzartukumun nar, anzartukumun nar," sampai 3 kali. Aku ingatkan kalian akan dahsyatnya hari neraka. Aku ingatkan kalian akan dahsyatnya neraka. Aku ingatkan kalian akan dahsyatnya neraka. Sampai disebutkan di situ, hatta law anna rajulan kana bisuq la sami'ahu min maqami hadha. Seandainya kalau ada seorang itu berada di pasar, niscaya ia akan mendengarkannya dari tempatku ini. Nu'man berkata, hatta waqa'at khamisatun kanat ala atiqihi inda rijlihi. Sampai-sampai selendangnya yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di pundak beliau itu jatuh ke kakinya. Saking peringatan yang ingin dia berikan kepada umatnya itu tentang neraka ini, yang menunjukkan tentang dahsyatnya neraka jahanam yang tak dapat dibayangkan oleh siapa. Bahkan siksaan yang paling ringan di neraka adalah bara api yang diletakkan di kaki yang menyebabkan otak seseorang itu mendidih akibat panasnya. Sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna ahwana ahli nari adaban yawmal qiyamati la rajul tuda'u fi akhmasi qadamayhi jamratani yaghli minhuma dima'uhu. Sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat ialah seorang laki-laki yang diletakkan pada tapak kakinya 2 batu bara dan di neraka. Kemudian otaknya mendidih karena sebab panas keduanya. Inilah azab yang paling ringan. Azab yang akan dirasakan oleh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib, yang mati-matian membela Nabi tapi tidak masuk pada agama Islam. Akan tapi Abu Thalib itu tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak masuk Islam, sehingga diazab dengan azab yang paling ringan dikarenakan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Malik berkata, Shalla bin Umar bin Abdul Aziz al-Maghrib. Umar bin Abdul Aziz salat maghrib mengimami kami. Lalu ia membaca surat Al-Lail.
Sehingga sampai pada ayat fa'anzartukum nar talazza. Maka aku peringatkan kamu dengan neraka yang nyala. Apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz? Beliau pun menangis dan tidak mampu melanjutkan ayatnya karena tangisan yang luar biasa, karena beliau tahu tentang makna ayat ini. Kemudian fatarakaha wa qara'a surat al-ukhra. Akhirnya beliau menggantinya dengan surat yang lain. Itulah para salaf yang mengetahui akan makna dari Al-Quran yang Allah turunkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat yang 15, la yaslaha illal ashqa. Yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang paling celaka. Jadi sehebat apapun keadaan seorang dunia, jika dilemparkan ke dalam neraka, maka dia adalah orang yang paling celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah." Pada hari kiamat nanti akan datangkan penduduk neraka yang ketika di dunia paling merasakan kesenangan dunia. Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah fayusbahu fi nari sabghatan. Kemudian ia dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan saja. Semua yuqal, semua dikatakan kepada ditanya dia, ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qattun? Hal marra bika na'imun qattun? Apakah kamu itu pernah merasakan kebaikan sebelum ini? Pernah merasakan kenikmatan sebelum ini? Dia menjawab, la wallahi ya. Demi Allah, belum pernah, wahai Tuhan. Satu celupan di dalam neraka jahanam. Terlupa semua kenikmatan yang pernah ia rasakan. Padahal ia adalah orang yang paling senang waktu itu. Begitulah dahsyatnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di ayat yang selanjutnya, alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Ayat 16 sampai 18. Dialah yang berinfak untuk mencari kesucian jiwa dan bukan untuk riya dan untuk sum'ah. Siapa dia? Disebutkan di dalam asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Seluruh ahli tafsir menyebutkan bahwa surat ini menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan sebagian ulama mengklaim, seperti yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, ijma'. Seluruhnya mengatakan bahwasanya ayat ini berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Itu ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, para budak seperti Bilal bin Rabah disiksa, dipukuli oleh tuannya, Ubay bin Khalaf. Bahkan Bilal dijemur, di atasnya ada batu, ditaruh di perutnya dengan panas, diterik sinar matahari. Lalu Nabi menyuruhnya bersabar, dan Abu Bakar membelinya. Budak itu bukan untuk kebaikan dirinya, tetapi untuk membebaskannya dari siksaan dan supaya dia tetap di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar membebaskan sekitar 6 atau 7 budak. Semisal Bilal, Amir bin Fuhairah. Bahkan ia tidak mendapat mengharapkan pamrih atau balasan dari mereka. Jadi tatkala Abu Bakar membebaskan Bilal, rela membayar mahal pada tuannya, Umayyah bin Khalaf. Kaum musyrikin sampai berkata, Abu Bakar itu melakukan karena punya utang budi kepada Bilal. Dan perkataan ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di ayat setelahnya dan membantah anggapan mereka, wama li ahadin indahu min ni'mati dunya. Tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya, pada Abu Bakar yang harus dibalasnya. Illa tiqa'a wajhi rabbihil a'la. Tapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Wala saufa yarda. Saya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Di surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa taala meridai gurunya Abu Bakar, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada Abu Bakar
dengan pahala yang berlipat ganda dari semua yang diinfakkan dari hartanya, sehingga ia pun ridha dan puas. Dan dengan demikian, ayat ini jelas menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang masuk surga. Dengan persaksian ayat ini dan juga ucapan Rasulullah SAW, karena Allah Subhanahu Wa Taala di ayat ini berjanji untuk memberikan beliau ganjaran yang memuaskan, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah tafsir ringkas tentang surat Al-Lail berkenaan dengan dua hal yang harus kita hindari, berkenaan dengan hal yang harus kita lakukan dan harus kita hindari, yaitu bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menyebabkan seorang itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjauhi kebakhilan, kekikiran yang menyebabkan seorang mendapat adab di adab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan taufik kepada kita sekalian untuk menggunakan amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kepada kita berupa harta, agar kita dibimbing untuk dijauhkan dari hal-hal yang Allah tidak ridha, yaitu kebakhilan, kekikiran, dan dimudahkan untuk berinfak sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Inilah yang sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan bagi ikhwas sekalian. Apabila ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila ada salahnya, datangnya dari kami pribadi. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Baik sekalian,